Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua diberikan nikmat dan juga kesehatan untuk tetap bisa terus berkarya. Perkenalkan, nama saya Ariko Rahmat Putra dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter. Penetapan saya sebagai dosen tetap di Universitas Islam Bandung pada tanggal 1 Maret 2014 dan mengangkat saya sebagai dosen tetap sampai sekarang. Saya mengampu mata kuliah Bioetik dan Humaniora 3 atau Hukum Kesehatan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait Bioetik dan Humaniora 3 atau Hukum Kesehatan. Mata kuliah Bioetik dan Humaniora 3 atau Hukum Kesehatan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Unisba. Mata kuliah Bioetik dan Humaniora 3 atau Hukum Kesehatan ini memiliki bobot sebesar 1 SKS selama 1 semester. Bioetik dan Humaniora 3 atau Hukum Kesehatan membahas pengetahuan mengenai berbagai teori dan juga konsep yang berkaitan dengan hukum kesehatan sesuai dengan kompetensi dasar dalam standar kompetensi dokter Indonesia. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik, dan juga ilmu kedokteran masyarakat, kesehatan masyarakat, atau kedokteran pencegahan atau kedokteran komunitas yang terkini untuk mengelola masalah penyakit secara holistik dan komprehensif di tingkat individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Kemudian, menerapkan konsep praktek kedokteran yang profesional sesuai dengan nilai keislaman dan prinsip ketuhanan, moral, dan luhur, etika, disiplin, hukum, sosial budaya, dan agama Islam dalam konteks perannya sebagai sarjana kedokteran. Untuk capaian pembelajaran, mata kuliah atau CPMK pada akhir mata kuliah ini adalah mengimplementasikan konsep bioetika, etika kedokteran, dan humaniora pada setiap topik dan dalam blok atau sistem. Menerapkan perilaku profesional, mawas diri, dan belajar sepanjang hayat dalam perannya sebagai mahasiswa kedokteran. Adapun referensi yang digunakan diantaranya pengantar hukum kesehatan, hak dan kewajiban dokter pasien, undang-undang terkait perlindungan pasien, dan lain sebagainya. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus dalam bentuk tatap muka dengan metode kuliah interaktif yang melibatkan keaktifan mahasiswa berupa kolaboratif dan juga diskusi kelompok pada akhir mata kuliah. Metode pembelajaran dan media pembelajaran disesuaikan dengan materi. Saat ini saya menggunakan PowerPoint. Sementara untuk asinkronus berupa diskusi individu menggunakan LMS Unisba dan bahan yang dapat dibaca oleh mahasiswa melalui LMS Unisba. Bioetik dan Humaniora 3 atau Hukum Kesehatan dilakukan selama 16 pekan. Dengan rincian, 7 pekan dilaksanakan sebelum ujian tengah semester, 1 pekan ujian tengah semester, dilanjutkan 7 pekan setelah UTS, dan sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan dilanjutkan dengan UAS 1 pekan. Adapun evaluasi pembelajaran mata kuliah Bioetik dan Humaniora 3 atau Hukum Kesehatan dilakukan melalui ujian tulis pada UTS dan juga UAS menggunakan MCQ atau Multiple Choice Question. Dengan pembobotan nilai adalah 50% nilai dari UTS dan 50% nilai dari UAS. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai gambaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bioetik dan Humaniora 3 atau Hukum Kesehatan. Berikutnya adalah
cuplikan perkuliahan yang saya laksanakan secara sinkronus, yaitu tatap muka di kelas. Oke, bisa kita mulai ya. Sebelum kita mulai, ada berikut pertanyaan juga pelajaran, ada baiknya kita berdoa baik dan berdoa untuk masing-masing dipersilakan. Nah, di berdoa dicukupkan. Selanjutnya untuk BHP 32 terakhir ini kita akan membahas tentang undang-undang terkait perlindungan pasien. Kalau berbicara undang-undang perlindungan pasien sendiri sebetulnya tidak ada yang mengatur secara khusus. Jadi nanti kita akan membahas undang-undang terkaitnya apa saja. Oke? Ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu perlindungan pasien. Kita lihat dari undang-undang perlindungan konsumen seperti apa, kemudian undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Nah, itu bagaimana perlindungan terhadap pasien. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tahu pasien itu? Apa yang disebut dengan pasien? Apa itu pasien? Satu orang gitu. Apa? Apa pasiennya? Orang yang konsul ke dokter. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Nggak tahu apa deh pasiennya? Orang yang menyukai keluar penyakit dan dokter. Ada lagi yang mau kenapa? Tuh, oke, kita lihat ya. Pasien itu dikatakan pasien itu adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan baik tenaga medis dan atau tenaga kesehatan. Jadi dia mau konsultasi ke dokter dikatakan pasien. Dia mau mendapatkan pengobatan dari dokter dikatakan pasien juga. Ataupun tenaga kesehatan lainnya seperti perawat. Itu juga bisa dikatakan sebagai pasien. Nah, kemudian menjadi pertanyaan lagi, apakah pasien itu bisa disamakan dengan konsumen atau pasien sama tidak dengan konsumen? Mana? Sama tidak, Prabu? Kalau menurut kamu, pasien dengan konsumen itu sama atau tidak? Sama. Sama. Kalau sama, apa persamaannya? Persamaannya sama-sama yang baik dibandingkan apa belum sama-sama membayar. Sama-sama membayar. Oke. Sama tidak deh? Pasien dengan konsumen sebetulnya. Kalau biasa, kalau juga tadi misalnya dari jumlahnya soal pasien jadi. Ini sebetulnya antara pasien dan konsumen itu ada dua sudut pandang yang harus kita lihat. Ya, kalau kita sebagai seorang dokter tidak boleh melihat pasien itu sebagai seorang konsumen. Kenapa? Karena kalau berbicara konsumen, kita berbicara apa? Bisnis. Ya, kita akan mengharapkan pasien itu akan sakit dan dia akan berlangganan dengan kita. Kalau kita berbicara sebagai seorang dokter. Tapi kalau sudut pandang hukum untuk perlindungan pasiennya sendiri, maka pasien itu bisa kita anggap sebagai konsumen. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sendiri sudah lama ya. Itu diterbitkan tahun 1999. Nah, di sini dikatakan bahwa konsumen itu setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Nah, siapapun orang yang kalian ya memakai barang atau jasa dalam bermasyarakat itu dikatakan sebagai konsumen. Nah, kalau pasien dia menggunakan jasa kesehatan, maka pasien juga bisa dikatakan sebagai seorang konsumen. Kemudian pasien dalam konteks pelayanan kesehatan itu adalah individu yang menggunakan jasa dokter, perawat rumah sakit dan juga penyedia layanan kesehatan lainnya. Ini kalau kita memandang pasien itu sebagai konsumen dalam sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Sehingga apa impactnya? Impactnya adalah pada saat pasien merasa hak-hak dia sebagai konsumen tidak terpenuhi, maka pasien itu memiliki hak untuk melakukan gugatan kepada dokter maupun pelayanan kesehatan. Gitu. Seperti halnya saya pernah cerita dulu ya tentang ada seorang dokter melakukan kelalaian, yaitu menyuntikkan vaksin yang kadaluarsa. Kalau dari sudut pandang kedokteran itu tidak bisa belum masuk kategori malpraktik. Kenapa? Karena tidak ada unsur cederanya atau hal yang menyebabkan kerusakan pada seseorang. Nah, tapi kalau dilihat dari undang-undang konsumen itu bisa dikenakan pasal undang-undang perlindungan konsumen kalau pasien itu kita anggap sebagai konsumen. Haknya dalam perlindungan konsumen apa? Sebetulnya ini bukan hak pasien ya secara khusus, tapi ini adalah hak-hak pasien sebagai konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi kesehatannya, diagnosis dan juga rencana perawatan. Dalam artian seorang pasien itu berhak mendapatkan informasi yang jelas. Jadi tidak boleh kita sebagai seorang dokter eh, memberikan atau seorang dokter itu merahasiakan penyakit pasien, tidak boleh. Walaupun dalam keadaan-keadaan tertentu penyakit pasien itu tidak bisa kita sampaikan seluruhnya kepada pasien. Biasanya kita menyampaikan kepada keluarga pasien. Hal ini untuk memikirkan kondisi kesehatan pasien itu sendiri. Kemudian rencana perawatan pasien juga harus tahu. Jangan sampai nanti kalian tempat kalian dokter di rumah sakit seenaknya aja. Pokoknya pasien itu ya. Kemudian hak untuk memilih dokter, rumah sakit, ataupun metode pengobatan yang diinginkan tergantung pada kondisi pasien dan juga peraturan yang berlaku. Dalam artian, saya tidak mau ke dokter A. Misalnya di rumah sakit nanti kalian mengonsulkan pasiennya, pasiennya tidak mau, ya kita tidak boleh memaksa. Nah, ibu ini dokternya harus dokter ini, nggak boleh. Saya mau dokter B, ya silahkan. Gitu. Kita sebagai seorang dokter tidak bisa memaksakan pasien itu mau berobat kepada siapa, karena pasien itu adalah raja bagi dirinya sendiri. Ya. Kemudian hak atas pelayanan yang aman dan juga nyaman, termasuk kerahasiaan data pribadi. Nah, hak atas pelayanan yang aman dan nyaman ini beberapa waktu ke belakang lumayan banyak isu-isu yang tidak mengenakan, ya, seperti kasus PPDS yang melakukan pemerkosaan. Nah, itu harusnya tidak boleh terjadi. Kemudian yang di Garut tuh, yang dokter melakukan USG tidak benar, ya, hati-hati. Harus diingat pada saat melakukan pemeriksaan yang sensitif, sebaiknya kita harus ada orang ketiga. Orang ketiganya jangan sama setan ya. Orang ketiga ini bisa dari pihak kita sendiri maupun pihak pasien atau keluarga pasien. Ini sebagai bukti kalau seandainya nanti pasien merasa dilecehkan. Benar tidak menurut pihak orang ketiga ini? Gitu. Itu mulai dari nama, identitasnya itu tidak boleh. Ya. Makanya kalian hati-hati kalau memberikan nomor handphone teman kalian kepada orang lain. Kenapa? Itu data pribadi deh. Kalau temannya tidak setuju itu bisa digugat loh. Saya kalau misalnya boleh minta nomor ini enggak, misalnya ya, saya selalu minta izin dulu ke pemiliknya. Saya mau menyerahkan nomor Anda ke si ini, bersedia atau tidak. Kalau dia bersedia baru dikirimkan. Jadi hati-hati penggunaan data pribadi. Nah, sekarang kalau di Indonesia kita lihat data pribadi ini sangat dijual murah ya. Buktinya apa? Dia tahu nggak kira-kira kenapa data pribadi ini dijual murah sekali? Dia tahu? Kadang dijual bungkus gorengan. Nah, itu ya. Kadang fotokopian kakak itu bungkus gorengan, jadi dijual bungkus gorengan. Padahal dan itu data itu sangat pribadi loh.
Dan sekarang apalagi dengan adanya kayak pinjol, kalau digunakan, disalahgunakan gimana? Ada etika, etika itu sangat pribadi, hati-hati. Jadi mulai sekarang kalian harus menjaga data pribadi kalian, ya. Atau kalian misalnya pada saat main handphone suka ada SMS masuk, padahal kayak pinjol-pinjol yang masuk, mereka dapat dari mana? Nah, itulah perlindungan data pribadi kita di Indonesia ini belum maksimal. Harusnya tidak boleh kejadian seperti itu. Oke, kalau yang tadi kita lihat perlindungan pasien, kalau dinilai dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, kira-kira kalau yang utamanya peraturan perundang-undangan tentang pasien ini di mana? Ada tahu? Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan pasien itu paling utamanya kita patokannya di mana? Apa? Oke, Undang-Undang Nomor 17 2023 tentang Undang-Undang Kesehatan, ya. Undang-Undang Kesehatan ini seperti yang kita ketahui, dia seperti umbrella act-nya. Umbrella act itu, payung itu kan ada pusatnya di atas, kemudian dia bercabang ke bawah, cabang. Nah, semua cabang ini terpusat pada Undang-Undang Kesehatan, ya. Kalau menurut Undang-Undang Kesehatan itu, pasien itu memiliki hak beberapa hal, yaitu pertama memperoleh informasi, yaitu pasien berhak mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatannya, diagnosis dan pengobatan, resiko dan juga alternatif tindakan serta perkiraan biaya. Jangan sampai rumah sakit itu tidak menjelaskan biaya, kemungkinan berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh pasien. Ini hampir sama dengan perlindungan konsumen yang tadi, ya. Kemudian pasien juga berhak memperoleh pelayanan yang bermutu. Artinya, pasien itu berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, efektif dan juga sesuai standar profesi serta standar operasional prosedur. Dalam artian, tidak boleh dokter itu melakukan tindakan di luar kompetensinya. Jadi kalau kalian misalnya dokter umum, ya udah sebatas dokter umum saja. Jangan sok-sok menjadi pahlawan melakukan di luar kompetensi kalian. Gitu. Sehingga pasien mendapatkan pelayanan yang bermutu juga. Kemudian selain itu, supaya untuk seorang dokter itu bisa terjaga, gimana caranya? Seorang dokter harus mengikuti perkembangan pengobatan, bukan masalah perkembangan zaman yang harus. Kemudian mendapat imbalan atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkan perjanjian dan atau ketentuan peraturan yang berlaku di rumah sakit tersebut. Ya, imbalan jasa ini sebetulnya belum ada standarnya, ya. Mudah-mudahan pada saat kalian sudah jadi dokter sudah ada standar, sehingga tidak ada lagi rumah sakit itu kok gede, kok ini kecil, nggak ada lagi demikian. Karena bagaimanapun juga dokter kan punya keluarga, ya, butuh makan. Emang mau makan bersama pasien dokter? Enggak kan? Ya, jadi tetap butuh jasa imbalannya. Ini kewajiban dokter, yaitu mematuhi peraturan rumah sakit, kemudian memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi, kemudian merujuk pasien ke dokter lain atau rumah sakit lain jika sudah tidak mampu. Artinya, kalau sudah bukan kompetensi kalian lagi, pasien ini memang sebaiknya dirujuk, ya rujuk. Jangan ditahan-tahan. Walaupun nanti saya pernah sering juga cerita ini. Misalnya kasus, kan kalau di BPJS Kesehatan itu untuk FKTP dikatakan makin banyak dia rujuk, maka kapitasinya akan dikurangi. Kalau kalian berpikir seperti itu, punya konsep itu, dan kalian sebagai pemilik FKTP-nya, klinik misalnya, kalian akan merujuk pasien atau enggak? Makin banyak kalian merujuk pasien ke rumah sakit, maka akan dikurangi kapitasinya. Merujuk atau enggak? Enggak kan? Karena kalau makin banyak kita rujuk, dikurangi kapitasinya. Kapitasi tahu ya? Kapitasi itu adalah uang yang diberikan BPJS per kepala kepada klinik.
Misalnya terdaftar di klinik saya 4.000 orang, kapitasinya 10.000. Berarti 4.000 kali 10.000 40 juta. 40 juta itu dikirim ke klinik saya per bulan. Itu berapapun pasiennya. Nah, kalau misalnya saya banyak pasien, ada batas ambangnya pastinya ya. Banyak pasien yang saya rujuk, maka jadi 8.000. Maka rugi kan? Jadi 32 juta. Nah, kalau sebagai manajemen pasti nggak mau merujuk. Tapi kita sebagai seorang dokter tidak perlu memikirkan seperti itu. Kalau kalian di suatu saat berpraktek di FKTP, seandainya memang ada indikasi medis untuk rujuk, rujuklah. Jangan sampai kita makan duitan. Karena ada di kejadian dan itu yang mengalami bukan saya sendiri, bukan saya sih. Saya mendengar langsung dari perawat saya. Jadi yang terjadi di rumahnya, awalnya radikulopati cuma nggak sakit di pinggang, nggak dirujuk-rujuk sampai dia tidak bisa berjalan. Dan memang karena apa? Setelah ditelusuri itu karena BPJS, FKTP-nya, jadi karena dia tidak mau banyak berlibat, di tangan itu terus padahal harusnya dirujuk gitu. Kemudian memberikan kesempatan kepada pasien agar dapat menjalankan ibadah. Nah ini juga ya, kalau kalian mentang-mentang nanti rumah sakit berlandaskan agama, ini pasiennya misalnya nih kita Islam ya, pasiennya Kristen, dia mau apa? Kalau Kristen apa ini? Sembahyang misalnya, kita nggak boleh melarang. Tapi saya pilih ada satu rumah sakit Kristen ya. Jadi arah kiblatnya itu dipasang salib. Iya. Jadi seolah kita itu sholat menghadap salib gitu. Nggak boleh demikian. Dan yang lucunya lagi, teman saya sendiri nih, orang tuanya di rumah sakit ekstra, saya bilang, ke sana mau meninggal, didatangi sama wanitanya deh. Ya mungkin mau dibaptis kan, masuk ke jalan bapaknya benar. Nggak boleh demikian. Ya, atau kita agama Islam lah. Pastinya kalau Kristen pas mau meninggal, Pak, sadola, nggak boleh. Ya, tapi saya ada yang waktu di apa di video singkat itu, pastinya enggak mau di apa namanya anestesi lubangnya ya, diajak tahu ya, terus awalnya diajak nyanyi kan sama dokternya, nyanyi-nyanyi agama gitu. Dok saya Islam. Oh salah, tapi dokternya ini ya multi apa itu multi keyakinan dia, tahu dia sekarangnya. Oh ya udah bu, disuruh baca apa nih lupa saya, ayat kursi gitu ya, pokoknya disuruh baca-baca Al-Quran gitu. Pas disuruh baca Al-Quran dia ternyata baru masuk Islam dia, baru masuk Islam jadi hafal saya masuk Islam. Ya itu mah cerita ini aja lah. Cuma hasilnya rahasia pasien harus dijaga ya. Ada masih tahu nggak kalian video yang ini? Nakes itu merekam pasien pas lagi di ruang operasi. Nah itu tak boleh. Kalau saran saya apapun itu, kalau aman kalian minta izin ya. Tapi minta izinnya pastinya harus sadar penuh nih. Kalau perlu ada keluarganya. Boleh nggak saya minta izin dokumentasikan? Tapi syarat dokumentasi itu hanya untuk pembelajaran. Misalnya kalian mau nanti, kalian mau mendokumentasikan pasien, wajah pasien jangan terekspos. Biasanya minimal tutup mata. Katanya dari mata itu bisa apa kelihatan khas orang itu, ya. Makanya jatuh cinta pada pandangan pertama itu karena dari matanya, ya. Memberikan pertolongan darurat ini sudah memberikan informasi yang adekuat, membuat rekam medis. Nah, membuat rekam medis ini hati-hati karena beberapa kasus waktu saya pernah menangani, kami selalu menyarankan lengkapi rekam medis, bukan mengganti, tapi lengkapi rekam medis. Karena rekam medis itu adalah senjata paling kuat bagi seorang dokter. Lengkapi. Kapan kita boleh melengkapi rekam medis? Pada saat dokter itu teringat. Itu bunyi permenkesnya. Jadi rekam medis itu boleh dilengkapi. Ya.
Dan tadi sudah belajar belum tentang rekam medis? Ada ya. Nah, rekam medis itu ini nggak boleh ditipkan? Nggak boleh ya. Kalau ada salah hanya dicoret, dipangkas. Sekarang menjadi pertanyaan, kalau pakai baterai gimana? Elektronik. Sekarang kan sudah ada baterai. Gimana? Hmm? Nggak ketahuan dong mengganti-gantinya. Jangan salah, tidak bisa ketahuan. Makanya tidak bisa message yang sembarangan. Harus yang sudah tersertifikasi. Artinya, kalau ada mengganti seperti itu, maka akan tercatat di database-nya. Ini pernah tercatat ini, kemudian diganti. Pernah. Jadi jangan event track itu jangan berpikir wah berarti bisa diutak-atik, nggak bisa. Ya. Terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Dalam artian, ya kita sebagai seorang dokter long life learning harus pembelajar seumur hidup. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuat, bekerja sama dengan profesi terkait secara timbal-balik. Oke, sebelumnya tutup, ada yang mau bertanya dulu? Ya, silakan. Dan Izin bertanya dok, tadi kalau misalkan pasien yang merasa dirugikan, contohnya dari isi rekam medis yang dibocorkan gitu kepada pihak yang berwenang, si pasien ini bisa melapornya kemana saja dok? Kalau tadi nggak disebutin lembaga-lembaga itu, kemana itu? Terima kasih. ya, kalau misalnya pasien itu merasa haknya atau suatu kan sekarang mungkin lah kalian menjadi pasien merasa hak kalian tidak terpenuhi, atau misalnya pasien itu merasa haknya tidak terpenuhi, maka dia harus melapor kemana? Kemana kira-kira? Ada tahu nggak kira-kira? Hah? Mana deh? Oh, mana kira-kira? Tuh, ada kira-kira? Lapor ke rumah sakit ya. Kalau yang jelas kalau misalnya dokter yang berpraktek di rumah sakit, maka lapornya ke rumah sakit. Intinya harus lapor dulu ke pasien tesnya. Kalau pasien merasa haknya tidak terpenuhi. Tapi di undang-undang kesehatan juga dikatakan kalau misalnya dia merasa tidak ada tanggapan dari sana, boleh melaporkan kepada polisi secara langsung. Jadi hati-hati sekarang ya. Nah, cuman kalau saya baca lebih, kalian baca lebih detail lagi di undang-undang kesehatan itu dikatakan ada urutannya. Jadi kalau misal lapor dulu ke rumah sakitnya masih tidak enak, kita lapornya ke MKDKI, ya itu Majelis Disiplin Kedokteran, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Nah, nanti MKDKI akan menilai apakah ada hal-hal yang dilanggar atau tidak. Kalau misalnya dilanggarnya itu masuk pidana, diteruskan ke polisi. Kalau misalnya tidak, ya gitu. Ya, jadi usahakan kita sebagai seorang dokter berusaha apa namanya untuk memenuhi segala hak pasien, gitu. Ya, tuh. Lagi, oke, kalau misalnya tidak lagi, nanti ya hari Sabtu kita ini ya diskusi. Harusnya kan Senin dengan Jumat ya. Jumat minggu depan kan tanggal merah kita libur. Jadi cuma Sabtu Minggu libur. Jadi ditarik ke Sabtu. Yang Senin juga untuk tersesi nggak bisa. Jadi di hari Sabtu. Kasus diskusinya sudah ada di kuliah kalian kan? Ya, kasus diskusi sudah ada di kuliah. Kalian harus mengisi apa namanya forum diskusinya di sana. Tidak boleh kompas ya. Kalau kompas nanti nggak ada nilainya. Oke, nanti hari Sabtu kita bahas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.